Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai Bayesian Inference yang merupakan bagian dari mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Saya, Muhammad Ade Furkan dengan MPM belakang 155 dari kelas F akan menjadi pemateri untuk video kali ini. Selamat menonton. Motivasi Bayesian. Dalam dunia nyata, seringkali kita memiliki informasi awal sebelum suatu data muncul. Misalnya, di bidang medis, kita mungkin tahu prevalensi awal suatu penyakit sebelum tes dilakukan. Pendekatan Bayesian memanfaatkan informasi awal tersebut, sehingga memungkinkan analisis yang lebih realistis saat data terbatas atau belum lengkap. Konsep dasar. Pada pendekatan Bayesian, parameter bukan dianggap sebagai nilai tetap, tetapi sebagai variabel acak yang memiliki ketidakpastian. Data yang kita amati memberikan informasi baru tentang parameter tersebut. Hasil akhirnya adalah pembaruan probabilitas parameter berdasarkan data. Teorema Bayes. Landasan Bayesian Inference adalah teorema Bayes. Secara umum, teorema Bayes menyatakan bahwa probabilitas suatu kejadian dapat diperbarui berdasarkan informasi yang baru. Dalam konteks inferensi, kita menggunakan formula ini untuk menghitung probabilitas parameter setelah melihat data, yang dikenal sebagai posterior. Terminologi. Terdapat 3 komponen utama dalam Bayesian. Pertama, prior, yaitu keyakinan awal sebelum melihat data. Kedua, likelihood, yaitu peluang munculnya data jika parameter bernilai tertentu. Ketiga, yaitu posterior, yaitu keyakinan baru setelah kita memperbarui keyakinan awal dengan mempertimbangkan data. Ilustrasi sederhana. Misalnya, kita ingin tahu apakah seseorang yang tes flu menunjukkan hasil positif, benar-benar sakit flu. Kita tahu bahwa hanya sekitar 10% penduduk yang sedang flu. Ketika tes menunjukkan hasil positif, kita menghitung ulang probabilitas sakit menggunakan teorema Bayes. Jadi, hasil tes tidak berdiri sendiri, tetapi digabungkan dengan informasi awal. Studi kasus hitungan. Contoh berikut menghitung probabilitas seseorang benar-benar flu setelah tes positif. Kita gunakan teorema Bayes untuk mengkombinasikan prior dan informasi dari tes. Hasilnya justru menunjukkan hanya sekitar 33% kemungkinan benar-benar flu. Ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan prior sebelum menarik kesimpulan. Bayesian pada estimasi parameter. Dalam inferensi statistik, seringkali kita ingin mengestimasi parameter seperti peluang gagal pada sebuah produk. Dalam pendekatan Bayesian, parameter estimasi diasumsikan sebagai distribusi probabilitas, bukan sebagai angka tunggal. Distribusi prior akan diperbarui setelah data datang, sehingga kita mendapatkan distribusi posterior. Contoh posterior, misalnya prior kita tentang peluang gagal suatu produk diasumsikan beta 2,2. Setelah kita melakukan 6 percobaan dan menemukan 3 kegagalan, prior tersebut diperbarui menjadi beta 5,5. Ini menunjukkan bahwa keyakinan kita tentang parameter semakin spesifik. Posterior memberikan gambaran distribusi yang lebih tajam dibandingkan prior. Perbandingan Bayesian dan frekuentis. Pendekatan Bayesian dan frekuentis berbeda secara filosofis. Pada pendekatan frekuentis, parameter dianggap tetap dan data yang berulang dijadikan dasar. Pada Bayesian, parameter justru memiliki probabilitasnya sendiri. Jadi, Bayesian menggabungkan informasi awal dan informasi baru, sedangkan frekuentis menggunakan hanya data yang terlihat. Kelebihan Bayesian. Kelebihan Bayesian ialah dapat beradaptasi dengan data baru secara bertahap. Metode ini sangat cocok digunakan ketika data masih sedikit atau ketika terdapat opini ahli. Karena menggunakan distribusi dan probabilitas, metode ini banyak digunakan dalam bidang kecerdasan buatan, sistem rekomendasi, analitik medis, dan manajemen risiko. Kekurangan, namun Bayesian juga memiliki kelemahan. Salah satunya, perhitungan posterior seringkali sulit atau bahkan tidak dapat dihitung secara eksakt jika modelnya kompleks. Selain itu, pemilihan prior dapat bersifat subjektif. Pada data besar, perhitungannya juga sangat mahal secara komputasi. Teknik komputasi lanjut. Oleh karena posterior sering sulit dihitung secara langsung, digunakan teknik simulasi seperti Monte Carlo, MCMC, Gibbs sampling, atau Metropolis Hastings. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan sampel distribusi posterior ketika perhitungannya tidak dapat diselesaikan secara analitis. Kesimpulan, secara keseluruhan, Bayesian Inference membantu pembaruan keyakinan secara terus-menerus. Berdasarkan informasi baru, pada saat data masih sedikit, Bayesian tetap memberikan hasil yang bermakna karena menggunakan prior knowledge. Semakin banyak data masuk, keyakinan atau posterior akan semakin akurat. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.